Fisik layaknya atlet dewasa dan stamina super. Media Korea Selatan ungkap dugaan kecurangan usia pemain Korea Utara di Piala Asia U17 2025. Fisik layaknya atlet dewasa dan stamina super, media Korea Selatan ragukan usia pemain Korea Utara. Korea Utara bermain superior di perempat final Piala Asia U17 2025 saat menghancurkan timnas Indonesia 6-0. Kemenangan telak Korea Utara atas Indonesia dengan skor 6-0 di perempat final Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Qatar telah mengguncang publik Asia, namun bukan hanya karena performa impresif mereka. Sejumlah media Korea Selatan, termasuk Chosun Ilbo dan Yonhap News, melaporkan adanya indikasi kuat kecurangan usia di dalam skuad Korea Utara U17. Laporan investigatif tersebut mengangkat sejumlah kejanggalan yang dinilai tak wajar untuk turnamen kelompok usia di bawah 17 tahun, termasuk postur fisik para pemain Korea Utara yang jauh melebihi standar, stamina yang tidak menurun sepanjang 90 menit, dan penampilan atletik yang disebut-sebut setara atlet profesional usia matang. Pertandingan perempat final antara Korea Utara dan Indonesia yang digelar di Stadion Al Janoub pada 13 April lalu menjadi salah satu laga paling mencolok di turnamen ini. Tim Garuda Muda yang sebelumnya tampil kompetitif sepanjang babak grup, tak mampu berbuat banyak ketika digempur habis-habisan oleh lawannya. Korea Utara tampil dominan sejak menit pertama. Mereka mencetak 3 gol hanya dalam 25 menit pertama pertandingan dan menambahkan 3 gol lagi di babak kedua. Para pemain Indonesia terlihat kewalahan menghadapi tekanan dan kecepatan dari tim lawan. Namun yang paling menjadi sorotan bukan hanya hasil akhir, melainkan kondisi fisik para pemain Korea Utara. Menurut pelatih Timnas U17 Indonesia, Guntur Wibowo, para pemain Korea Utara terlihat jauh lebih matang secara fisik dibanding pemain lain di turnamen ini. Sulit dipercaya mereka masih berusia 17 tahun ke bawah. Beberapa pemain terlihat seperti pria dewasa dengan otot matang dan tinggi badan di atas rata-rata, ujarnya dalam konferensi pers pasca pertandingan. Media-media di Korea Selatan pun mulai menyoroti performa mencurigakan dari tim U17 Korea Utara. Chosun Ilbo, salah satu surat kabar terbesar di Korea Selatan, dalam laporannya menyebutkan bahwa kecurigaan terhadap manipulasi usia oleh Korea Utara bukan hal baru di turnamen usia muda. Mereka mengutip sumber anonim dari dalam Federasi Sepak Bola Asia, AFC, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa laporan internal mengenai inkonsistensi dokumen usia pemain Korea Utara sejak fase grup. Selain itu, disebutkan pula bahwa Federasi Korea Utara jarang mengikuti proses verifikasi biometrik FIFA yang mencakup MRI pergelangan tangan, metode umum untuk mendeteksi usia tulang. Sistem tertutup Korea Utara membuat verifikasi sangat sulit. Mereka bisa memanipulasi data kelahiran dengan mudah karena semua catatan lahir berada di bawah kontrol negara, ungkap seorang analis olahraga Korea Selatan kepada Yonhap News. Data fisik yang dirilis AFC pun menjadi bahan sorotan. Rata-rata tinggi badan pemain Korea Utara tercatat 179,4 cm dengan berat badan rata-rata 74 kg, angka yang jauh di atas rata-rata tim-tim lain di turnamen. Sebagai perbandingan, rata-rata tinggi pemain Indonesia hanya 171 cm dan berat 64 kg, bahkan beberapa pemain Korea Utara, seperti penyerang utama Kim Yong-chol dan bek tengah Ri Kwang Hyok, tercatat memiliki tinggi masing-masing 186 cm dan 190 cm. Ukuran yang sangat jarang ditemukan pada pemain usia 16-17 tahun, apalagi dua-duanya memiliki struktur otot matang dan stamina luar biasa, gerakan mereka tak seperti pemain remaja. Mereka tidak menunjukkan kelelahan, bahkan dalam suhu panas Qatar yang menguras tenaga. Tim medis kami mencatat denyut jantung mereka tetap stabil sepanjang pertandingan. Ini anomali, kata salah satu ofisial medis dari tim Indonesia yang enggan disebut namanya.
Kasus dugaan kecurangan usia dalam turnamen kelompok umur bukan hal baru. Sepanjang 2 dekade terakhir, beberapa negara di Asia dan Afrika pernah terciduk melakukan manipulasi umur demi meningkatkan peluang menang di level junior. Korea Utara sendiri pernah tersandung kasus serupa dalam turnamen U16 Asia tahun 2010, ketika 2 pemain mereka terbukti berusia lebih dari 17 tahun setelah dilakukan tes MRI. Meskipun sejak itu mereka jarang tampil di turnamen resmi FIFA usia muda, Korea Utara tetap rutin mengikuti turnamen AFC dengan pengawasan minim. Pengamat sepak bola Asia, Park Seong-jin, mengatakan bahwa AFC perlu segera menerapkan standar ketat yang sama seperti FIFA dalam semua turnamen kelompok usia. Selama AFC masih membiarkan pengecualian atau tidak mewajibkan verifikasi MRI, tim-tim seperti Korea Utara akan terus memanfaatkan celah, tegasnya. Setelah laporan media Korea Selatan menyebar, sejumlah pihak mulai mendesak AFC dan FIFA untuk turun tangan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Netizen di media sosial, terutama dari Korea Selatan dan Indonesia, mengecam keras dugaan praktik curang tersebut. Tagar seperti Fair Play dan adukan Korea Utara mulai trending di Twitter, dengan ribuan komentar yang menuntut keadilan dan pemeriksaan ulang terhadap usia pemain-pemain Korea Utara. Sebagian pengguna juga menyerukan agar pertandingan ulang dilakukan atau Korea Utara didiskualifikasi bila terbukti melakukan pelanggaran. Pihak AFC sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait laporan ini. Namun seorang perwakilan AFC kepada media lokal Korea Selatan mengatakan bahwa semua laporan dan dugaan akan ditanggapi serius sesuai prosedur regulasi yang berlaku. Bagi timnas U17 Indonesia, kekalahan telak ini menjadi pukulan berat sekaligus pelajaran penting. Namun jika tuduhan kecurangan usia terbukti benar, maka Indonesia berpotensi menjadi pihak yang dirugikan secara langsung. Dalam beberapa kasus terdahulu, FIFA pernah mendiskualifikasi tim yang melanggar aturan usia dan memberikan kemenangan otomatis kepada tim lawan. Kami akan mengajukan protes resmi ke AFC dalam waktu dekat. Kami punya cukup alasan untuk mencurigai adanya manipulasi usia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat diwawancara di Bandara Soekarno-Hatta sekembalinya timnas dari Qatar. Jika terbukti benar, kasus ini bisa menjadi skandal besar di dunia sepak bola usia muda Asia. Korea Utara memang dikenal sebagai tim yang sulit dilacak dan diverifikasi secara terbuka, namun tekanan internasional dan sorotan media dari Korea Selatan bisa memaksa AFC dan FIFA untuk mengambil langkah tegas. Bagi dunia sepak bola, terutama dalam pembinaan usia dini, kejujuran dalam sistem usia adalah fondasi utama. Tanpa itu, prinsip fair play akan tinggal nama, dan kerja keras pemain-pemain muda yang jujur akan terus tertutupi oleh kecurangan sistematis.